Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Dalam sebuah masyarakat, tanpa melihat latar belakang keyakinan, kepercayaan, tradisi, budaya, ataupun suku, terdapat satu kualitas atau karakter yang sangat baik untuk dimiliki. Dan masyarakat yang beradab pasti akan setuju dengan karakter ini yang harus kita semua memiliki, terutama ketika kita hidup, bersosial, bermasyarakat dengan orang lain. Entah kita hidup di dalam kehidupan berkeluarga, dalam kelompok tertentu, atau mungkin di kantor bersama dengan teman, dengan para pekerja lain, apapun kehidupan kita yang memang tidak bisa hidup sendiri, satu karakter ini harus dimiliki. Yang tidak lain adalah berterima kasih. Terutama berterima kasih terhadap kebaikan, kebajikan, bantuan, support yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita harus memiliki rasa terima kasih. Kita harus memiliki atau ingat budi baik orang lain. Yang tentu rasa terima kasih di sini tidak hanya sekadar diungkapkan lewat kata-kata, tetapi juga hendaknya kita membalas apa yang telah dilakukan oleh orang lain, utamanya kebajikan, support, bantuan yang dilakukan oleh orang lain, juga dengan kebaikan. Membalas kebaikan yang lain, orang lain dengan kebaikan. Dan satu kualitas ini sangat baik untuk kita miliki, dan kita semua yakin bahwa tanpa melihat latar belakang siapapun orangnya, mereka yang beradab, mereka yang menekankan kehidupan kemoralan, pasti setuju bahwa rasa berterima kasih, ungkapan terima kasih, dan membalas kebaikan orang lain itu merupakan keniscayaan, merupakan keharusan bagi kita. Lantas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, apakah di dalam agama Buddha juga mengajarkan rasa terima kasih? Karena barangkali beberapa orang tidak melihat ada satu istilah yang digunakan untuk umat Buddha, terutama dalam istilah bahasa Pali yang digunakan oleh Sang Buddha untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Tentu ajaran Buddha yang memang sangat menekankan kemoralan, menekankan kebaikan, menekankan kasih sayang, menekankan keharmonisan antar hidup sesama, maka rasa terima kasih, ingat budi baik orang lain, itu sangat ditekankan. Ada satu istilah yang digunakan oleh Sang Buddha yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beradab, yang memang ingin hidup harmoni dengan orang lain atau masyarakat. Istilah ini disebut sebagai kata nyu kata wedi atau kata nyuta kata wedi. Kata nyu kata wedi adalah dua kata. Kata nyu sendiri kalau diartikan secara harfiah adalah mengetahui apa yang telah dilakukan. Artinya, mengetahui apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Mengetahui kebajikan utamanya, kebaikan, bantuan yang telah dilakukan oleh orang lain. Maka kata nyu atau kata nyuta itu sering diterjemahkan sebagai ingat budi baik orang lain. Sedangkan kata wedi memang secara harfiah artinya merasakan yang telah dilakukan oleh orang lain. Dengan kata lain adalah merasakan kebajikan atau kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Tetapi di dalam kitab Ulasan, yang dimaksud dengan kata wedi adalah seseorang hendaknya menunjukkan
kebaikan-kebaikan, support, bantuan yang telah dilakukan oleh orang lain. Arti menunjukkan di sini adalah seseorang hendaknya melakukan atau membalas kebajikan orang lain juga dengan kebajikan. Maka kata Bedi ini sering diterjemahkan sebagai berterima kasih atau rasa terima kasih. Tapi tentu rasa terima kasih di sini bukan kemudian sekadar terima kasih dengan ungkapan, sekadar terima kasih dengan mengucapkan, oh saya berterima kasih kepada seseorang yang telah melakukan, memberikan bantuan kepada kita. Tidak demikian. Tetapi juga adalah berterima kasih dengan cara menunjukkan, membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan. Maka dalam kisah kehidupan pada zaman Sang Buddha, pernah diceritakan tentang kisah bagaimana Bante Sariputta menunjukkan rasa terima kasih terhadap orang tua yang pernah memberikan walaupun sedikit makanan kepada beliau. Jadi pada suatu ketika, pada zaman Sang Buddha ada seorang pria, seorang pria yang sudah tua, yang dia sebenarnya ingin menjadi biku atau ingin menjalankan kehidupan sebagai seorang biku. Alasannya karena memang pada waktu itu anak-anak yang dia sudah pelihara dengan baik, sudah dibesarkan dengan baik, ternyata ketika ia sudah berumur, sudah tua, pada waktu itu sudah 80 tahun, anak-anaknya meninggalkan orang ini. Orang ini bernama Rada, yang kemudian ia datang ke wihara, kemudian di sana memberikan banyak bantuan di wihara seperti menyapu dan sebagainya, dengan harapan nanti ada biku atau sangga yang bisa memberikan penahbisan bagi dia untuk hidup sebagai seorang samana, seorang pertapa, apakah seorang samanera ataupun seorang biku. Tetapi pada waktu itu tidak ada satupun para biku yang mau menabis Rada ini. Kemudian Sang Buddha melihat hal tersebut dan merupakan hal yang tidak baik, karena siapapun selama memenuhi syarat bisa menjalankan kehidupan sebagai seorang biku, mempraktikkan ajaran Buddha lebih intensif sebagai seorang biku. Maka kemudian Sang Buddha menanyakan kepada para biku, apakah di antara para biku di sini ada yang pernah mendapatkan kebaikan dari Rada ini? Kemudian Bante Sariputta pada waktu itu ingat bahwasanya pernah suatu kali Rada ini ketika Bante Sariputta sedang berpindah patah atau mencari makanan di perkampungan, Rada ini yang pada waktu itu memiliki sedikit makanan yang harus ia santap sendiri, tetapi karena ada Bante Sariputta, kemudian ia berdana kepada Bante Sariputta dengan segenggam makanan, sedikit makanan. Dan Bante Sariputta menceritakan kejadian tersebut. Sang Buddha kemudian meminta Bante Sariputta sebagai wujud kata nyuta, kata nyuk, kata wedi, wujud ingat budi baik orang lain, wujud terima kasih terhadap kebajikan orang lain. Bante Sariputta diminta untuk menahbis Rada ini, yang kemudian Rada akhirnya menjadi seorang biku. Dan bahkan dikatakan Bante Rada ini walaupun sudah berumur pada waktu itu 80 tahun, namun beliau ini sangat rajin untuk bagaimana membantu pekerjaan di wihara. Dan pada waktu itu bahkan Bante Sariputta yang melihat bagaimana Bante Rada ini rajin sekali sebagai muridnya, dan pada waktu itu memang umurnya sudah 80 tahun, sudah sepuh, sudah tua, Bante Sariputta atas dasar kasih sayang, atas dasar terima kasih yang pernah
diberikan oleh Radha kepada beliau, maka meminta beliau untuk fokus saja dengan meditasinya. Bahkan sesekali Banti Sariputra ketika mendapatkan makanan, beliau akan berbagi kepada Banti Radha. Dan tidak lama setelah itu, Banti Radha dengan ketekunan mempraktikkan meditasi dan kematangan batin yang beliau miliki, beliau mencapai kesucian arahanta. Itulah bagaimana balas budi dan juga berterima kasih terhadap ia yang telah melakukan kebajikan terhadap kita itu sangat-sangat penting dan sangat dianjurkan oleh Guru Agung kita, Sang Buddha. Bahkan suatu kali dalam sebuah khutbah, yaitu Duttiya Singgala Sutta Sangyutta Nikaya, Sang Buddha pernah menyampaikan bagaimana beliau menasihati para siswa beliau untuk memiliki karakter kata nyuta kata vedi, kata nyu kata vedi. Ingat budi baik orang lain, berterima kasih terhadap budi atau kebajikan oleh orang lain, di mana beliau menyampaikan, karena pada waktu itu kebetulan di malam hari ada suara seekor serigala tua, Sang Buddha kemudian menanyakan kepada para siswa beliau, wahai para biku, apakah kalian mendengar di pagi menjelang fajar ada raungan seekor serigala yang sudah tua, yang pada waktu itu Sang Buddha dan para siswanya sedang berada di Wihara Anata Pindika di Sawati. Para biku menjawab, Bante, kami mendengar suara serigala tua tersebut. Sang Buddha menyampaikan, bahkan serigala tua pun bisa memiliki kata nyuk kata wedi, bisa ingat budi baik orang lain, dan berterima kasih, menunjukkan terima kasih terhadap budi baik orang lain. Tetapi ada seorang biku tertentu yang bahkan tidak punya rasa terima kasih, tidak ingat budi baik orang lain. Khotbah tersebut memang tidak dijelaskan biku siapa, tetapi kemudian dalam kitab ulasan yang ditunjuk adalah biku Dewadatta, yang walaupun sudah menjadi biku tetapi kemudian ingin menghancurkan sangga, bahkan ingin membunuh Sang Buddha, tidak memiliki rasa terima kasih, tidak ingat budi baik, yaitu sangga, Sang Buddha, dan tidak menunjukkan rasa terima kasih. Maka Sang Buddha kemudian menasihati kepada para siswa beliau, berlatihlah untuk selalu ingat budi baik orang lain dan juga menunjukkan terima kasih terhadap kebaikan, support, help yang telah dilakukan oleh orang lain. Nah, dalam khutbah tersebut diceritakan seekor serigala tua yang bahkan bisa memiliki rasa terima kasih, menunjukkan rasa terima kasih. Maka di dalam kitab ulasan kemudian diceritakan bahwa memang serigala tua tersebut pada suatu kejadian, ia sebenarnya sedang berada di sebuah ladang yang pada waktu itu diceritakan ada beberapa pria yang mereka bersaudara, kemudian mereka sedang membajak sawah. Kebetulan dari jadi ada tujuh bersaudara yang sedang berada di sebuah sawah, yang mana 6 bersaudara yang tua mereka membajak sawah, sementara saudara yang paling muda itu berada di pinggir ladang, di pinggir sawah, menunggu di pinggir. Pada waktu itu ia melihat ada seekor serigala tua yang sedang dililit oleh ular piton, ular sawah dililit. Dan dia menggunakan yaitu kayu untuk melepaskan lilitan ular tersebut yang sedang melilit serigala. Kemudian serigalanya bisa lepas, tetapi kemudian si anak ini yang membantu serigala kemudian dililit oleh ular tersebut. Itulah kemudian serigala tersebut berpikir bahwa hidup saya ini
telah dibantu, telah ditolong oleh anak ini. Maka apa yang dia lakukan? Kemudian dia pada waktu itu melihat ada pisau yang berada di atas kubur. Kemudian dia bawa ke tempat di mana saudara-saudara dari anak ini berada, dan saudara-saudaranya melihat bahwa serigala ini membawa membawa pisau. Kemudian dia kejar, dia buntuti dari belakang serigala tersebut, dan serigala melemparkan pisau tersebut di tempat di mana yaitu adik dari saudara-saudara ini sedang dililit oleh ular, dan mereka tentu melepaskan lilitan ular tersebut untuk menolong adiknya. Nah, disitulah kenapa kemudian Sang Buddha menyampaikan bahkan seekor serigala pun bisa memiliki kata nyu kata wedi, artinya bisa menunjukkan rasa terima kasih. Ia sudah dibantu, bahkan nyawanya ditolong oleh seseorang, maka dia berusaha untuk menyelamatkan nyawa dari orang ini, anak ini. Nah, dalam berbagai macam cerita, rasa terima kasih ini, menunjukkan rasa terima kasih ini, itu sangat penting. Maka pernah, bahkan di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menyampaikan bahwa ada dua orang yang sangat sulit untuk ditemui. Ini di dalam kitab, yaitu kitab Anguttara Nikaya. Ada dua orang yang sangat sulit untuk ditemui, yaitu adalah Yo Cak Pubakari, ini yang pertama, dan kemudian adalah kata Cak kata Nyuta kata Wedi. Yang pertama adalah seseorang yang melakukan kebajikan di awal. Ini yang pertama, Pubakari. Puba artinya awal, kari adalah orang yang melakukan. Ini mengacu pada orang yang melakukan kebajikan di awal. Dan yang kedua adalah seseorang yang kemudian ingat budi baik orang lain dan menunjukkan terima kasih terhadap orang yang telah membantunya. Kata nyu kata wedi. Nah, yang dimaksud dengan Ubakari adalah seperti orang tua kita. Jadi orang tua kita itu adalah Ubakari. Karena apa? Mereka adalah orang yang telah menolong kita, telah melahirkan kita, telah memelihara kita, membesarkan kita, mengajarkan kita berbagai macam hal yang baik terhadap kita, tanpa kemudian mereka itu memiliki harapan-harapan yang buruk terhadap kita. Bahkan harapan mereka adalah harapan yang baik, dan mereka tidak ada pamrih. Kenapa membantu kita, membesarkan kita, melahirkan kita? Nah, orang yang membantu kita di awal, seperti orang tua kita, itu disebut Pubakari. Itu adalah orang yang bahkan sulit ditemukan, jarang ditemukan. Nah, yang kedua adalah orang yang memiliki kata nyu kata wedi, ingat budi baik orang lain. Kata wedi menunjukkan terima kasih terhadap kebaikan orang lain. Ya tadi, dengan cara melakukan kebaikan, dengan cara membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu juga sulit untuk bisa ditemukan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beradab, terutama juga kita umat Buddha yang memang meyakini ajaran Buddha, diajarkan betapa pentingnya kita memiliki karakter ini untuk menunjukkan terima kasih kita terhadap kebaikan orang lain, hendaknya sekecil apapun yang telah dilakukan oleh orang lain, kita harus melihat kebaikan tersebut. Nah, di dalam kitab komentar, kata Nyuk kata WD itu adalah bagaimana kita selalu ingat dan menunjukkan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, apakah itu kebaikan kecil sekalipun ataupun kebaikan yang besar. Kita harus selalu ingat kebaikan mereka, kita harus selalu menunjukkan yaitu terima kasih terhadap kebaikan mereka, walaupun itu sekecil apapun. Dan itu penting, penting sekali. Seperti yang tadi diceritakan mengenai Bhante Rada. Walaupun beliau
memberikan sangat sedikit makanan terhadap Banti Sariputa. Banti Sariputa yang memang memiliki karakter Katanyu Kartawedi, bahkan memberikan yang terbaik untuk Banti Rada, memberikan penghabisan kepada Banti Rada, bahkan hingga beliau mencapai kesucian arahanta. Nah, oleh sebab itu juga ada satu pernyataan di dalam terutama Wasala Sutta. Ini satu contoh yang terkadang kita harus ingat. Nah, di sana dikatakan, jadi Wasala Sutta itu adalah khutbah tentang orang dikatakan sebagai orang yang tidak baik. Wasala itu seperti kaum buangan. Lebih lebih yaitu ini mengacu kepada bagaimana seseorang dikatakan sebagai orang tidak baik. Yang salah satunya adalah ketika seseorang suatu kali bertamu ke rumah orang lain, mendapatkan yaitu persembahan, mendapatkan makanan, mendapatkan bantuan dari orang lain, tetapi kemudian ketika orang yang telah membantu kita bertamu ke kita, kita tidak menerima orang tersebut dengan baik. Kita tidak menunjukkan rasa terima kasih terhadap orang tersebut, menerimanya, menjamunya, atau memberikan hal yang terbaik untuk orang tersebut. Nah, orang yang demikian, yang tidak bisa membalas budi baik orang yang telah pernah membantu kita ketika kita bertamu, dan kita tidak membalasnya ketika mereka bertamu di tempat kita, itu adalah karakter orang yang tidak baik. Karakter dari kaum buangan, jadi orang yang tidak baik. Maka ingat, sekecil apapun yang telah dilakukan oleh orang lain, kita hendaknya membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan. Apalagi ketika orang lain melakukan hal yang baik, yang sangat baik, yang besar, kebaikan yang besar terhadap kita. Seperti tadi, orang tua kita. Mereka telah mendidik kita, membesarkan kita, melahirkan kita, telah menjadi guru pertama kita. Mereka telah menunjukkan kita kepada dunia. Maka sebagai timbal baliknya, seperti yang Sang Buddha katakan, dan ini bagian dari wujud terima kasih kepada orang tua, adalah dengan kita menyokong orang tua kita. Ketika mereka sudah tua, tidak bisa bekerja, tidak produktif lagi, ketika mereka memang membutuhkan bantuan dari anak, maka sebagai anak juga hendaknya membantu mereka. Dan juga bagaimana kita menjaga tradisi baik yang telah mereka lakukan selama hidupnya. Tradisi baik seperti sering datang ke biara, sering bermeditasi, sering berdana. Tradisi-tradisi yang baik yang telah mereka jaga, maka kita pun juga hendaknya bisa melanjutkan tradisi mereka. Itu adalah juga wujud Katanyu Kartawedi. Dan tentu ketika mereka punya pekerjaan yang mana mereka sudah tidak sanggup untuk melakukan, maka tugas kita untuk membantu pekerjaan mereka, untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Itu adalah juga wujud Katanyu Kartawedi. Dan bahkan ketika seandainya orang tua memberikan warisan terhadap anak, maka tugas anak adalah menjaga warisan tersebut. Bukan dihancurkan. Kalau memang itu adalah warisan berupa harta benda, bukan digunakan untuk berfoya-foya, tetapi justru digunakan untuk kebaikan. Digunakan untuk hal-hal yang baik, dikembangkan dengan baik, sehingga akan memberikan manfaat yang lebih besar. Itu juga adalah wujud Katanyu Kartawedi. Dan bahkan ketika orang tua telah tiada, anak yang masih hidup, maka wajib untuk melakukan patidana pelimpahan jasa. Mengharapkan dengan kebajikan yang dilakukan, orang tua yang telah tiada turut berbahagia dengan kebajikan tersebut. Itu juga wujud dari Katanyu Kartawedi. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, betapa pentingnya Katanyu Kartawedi. Ingat budi baik yang telah dilakukan oleh orang lain dan menunjukkan terima kasih terhadap kebajikan, kebaikan orang lain kepada kita dengan cara kita membalas kebaikan dengan kebaikan. Semoga kita semua berbahagia
Semoga kita memiliki karakter Katanyu Kata Wedi. Sabi sata bawantus kitata, semoga semua makhluk berbahagia.